Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya di luar tema, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustadz. Amin. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang berhutang namun dia belum membayar hutangnya, padahal sepertinya dia sudah mampu. Sedangkan Ana ingin meminta atau menagih, rasanya tidak enak. Bagaimana kata-kata yang pas untuk Ana memintanya ya Ustadz? Dan apakah apabila Ana mengikhlaskan hutang tersebut akan bernilai sedekah Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Ada orang yang malu memang. Mau menagih utang itu malu. Tapi ada orang yang gak malu untuk berhutang dan tidak malu untuk tidak melunasi hutang. Maka ya Rasul SAW mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu salah satu dari cabang keimanan. Cabang keimanan. Terus gimana? Ya, kalau bicara engkau mau menagih, ya sampaikan. Ada utang itu yang dibatasi tempo pembayarannya. Baik kita yang memberikan uang atau orang itu yang meminjam uang. Dia mengatakan sebulan aku akan lunasi. Atau kita yang mengatakan sebulan ya, Ramadan ya bayarnya ya. Taib. Maka dianjurkan utang itu untuk ditulis sih. Utang piutang yang dalam waktu yang lebih dari 3 hari usahakan ditulis. Karena orang itu bisa lupa. Taib. Kalau setelah temponya udah tiba tapi dia belum bayar. Dan engkau tahu dia mampu, engkau tagih silahkan. Boleh jadi dia lupa. Tinggal bahasanya. Bagaimana kita mengatakan afwan banget dia. Antum ingat. Antum pernah pinjam duit sama anak. Kapan ya? Kadang-kala orang lupa. Lupa kadang-kala. Ana pernah punya utang lupa aja. Ana ngomong dengan seorang ustadz. Di waktu subuh itu Ana beruang dari masjid untuk beli sesuatu. Ana pinjam 50.000. Ana ngomong sama ustadz ini. Ustadz, tolong ingatkan Ana loh. Ana bisa lupa. Dengan ini. Siap kata dia. Alhamdulillah. Dia ingatkan, Ana jadi ingat. Oh iya, afwan, bayar terus. Jadi kadang-kala ada orang yang lupa. Maka kita tinggal mengingatkan. Tapi ada orang yang pura-pura lupa. Yang dia nggak mau bayar. Disinilah kita lihat. Mana yang kita ikhlaskan dan mana yang kita perlu tuntut. Kalau ada orang yang mengatakan dia ingat. Iya, tapi aku nggak punya uang. Nah di sini kesempatan bagimu untuk bersedekah. Karena mengikhlaskan itu. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kita ikhlaskan artinya kita sedekah sama dia. Itu lebih baik tentunya. Tapi kalau kita melihat dia ini bukan orang yang tidak mampu, tapi orang yang tidak mau. Maka ya kita perlu ajarin dia. Bahwasanya utang ini kau mati ninggalin utang, gak bakal diampuni dosa-dosa. Jadi kita perlu membaca kondisi dan situasi orang tersebut. Kalau memang orang itu adalah orang yang tidak mampu dan dia ingat dengan hutangnya, tapi karena kondisi, maka di sini kesempatan untuk membantu dia. Tapi kalau dia orang yang tidak mau bayar, ya gimana kita mau ikhlasin? Padahal dia melakukan kezaliman. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda-nunda pembayaran utang dari orang yang mampu, itu sebuah kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatu. Orang ini pantas dihukum. Nggak ada lagi kehormatan buat dia. Sehingga kita boleh ngasih tahu hati-hati ya, jangan ngutangin fulan. Jangan ngutangin fulan. Dong kok gibain fulan? Bukan. Ini termasuk nasihat buat orang ini. Karena biasanya kalau orang sudah nggak bayar utang sama fulan, dia ternyata di situ juga nggak bayar. Dia ternyata punya utang juga sama ana. Dia punya utang di sini. Maka untuk menghindari terjadinya masalah yang lebih besar, kita kasih tahu orang untuk berhati-hati dengan fulan. Karena fulan melakukan kezaliman. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah,